Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini kita bakal ngebahas tentang routing statik dan DHCP server. Sebelum kita langsung konfigurasi routing dan DHCP server, sebaiknya kita tahu dulu nih apa itu routing dan bagaimana cara konfigurasinya. Nah, jadi routing itu menurut dari Wikipedia adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan. Perutean juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dialirhantarkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Jadi routing itu kalau bahasa Indonesianya adalah perutean. Kalau menurut saya simpelnya routing itu untuk menghubungkan jaringan yang berbeda agar bisa saling terhubung. Jadi misalnya ada dua buah jaringan, cara biar dua buah jaringan itu bisa saling berkomunikasi atau bertukar data itu dengan cara merouting. Nah, apa kegunaan routing? Seperti yang tadi saya sampaikan, kegunaannya itu jadi kita tahulah ilmu untuk cara-cara langkah-langkah untuk menghubungkan jaringan satu ke jaringan lain. Misalnya nih, kita menjadi seorang IT networking di suatu kampus atau di suatu PT, di mana kampus tersebut atau PT tersebut itu memiliki dua buah gedung, di mana satu gedungnya itu memiliki jaringan yang berbeda dengan gedung kedua gitu. Jadi caranya agar dia gedung 1 dan gedung 2 bisa saling berkomunikasi itu dengan menggunakan teknik routing ini. Jadi meskipun di gedung 1 dan gedung 2 itu jaringan yang berbeda, dia bisa saling berkomunikasi dengan metode routing ini. Jadi kalau sudah di routing, statusnya dia satu jaringan lagi, bukan dua jaringan berbeda. Nah, lanjut ke DHCP server. Nah, di sini yang saya bahas DHCP servernya melalui router. Jadi, apa itu DHCP server? DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol sangat bermanfaat bagi otomatisasi distribusi alamat IP kepada komputer atau jaringan. Klien atau perangkat tidak perlu mengkonfigurasi satuan alamat IP komputer dengan memakan waktu secara manual. Apa kegunaan DHCP? Ya tadi udah dijelaskan bahwa DHCP ini lebih memudahkan kita untuk konfigurasi IP address secara bersamaan gitu. Kalau misalnya kita di perusahaan tadi yang kita urus itu ternyata dia punya banyak klien atau komputer, misalnya ada lab komputer di dalam perusahaan tersebut atau di dalam kampus tersebut, di mana itu di lab itu terdapat 30 komputer. Jadi biar kita gampang konfigurasinya, tidak perlu konfigurasi IP secara manual, kita bisa menggunakan DHCP ini. Nah, kita langsung lanjut ke konfigurasinya. Nah, misalnya di sini topologinya seperti ini, di mana saya menggunakan dua router PT, dua switch 2960, 24 TT ya, lalu 4 buah PC, di mana dua PC ini dan satu switch terhubung ke router 0 dan router 1 ini terhubung ke switch 1 yang menghubungkan ke PC 2 dan PC 3. Nah, misalnya ini kan dua jaringan berbeda. Gimana kalau misalnya contoh tadi kita terapkan di sini. Oke. Nah, misalnya di sini tuh salah ya. Fill color. Nah, misalnya sini tuh gedung A yang warna biru ini gedung A dan yang warna kuning ini gedung B misalnya ya. Nah, ini
kita kasih nama juga gedung A, gedung B, nah di sini misalnya ini adalah sebuah PT maju terus. PT maju terus udah kayak nama bangunan ya, toko bangunan. Lanjut, jadi PT maju terus ini memiliki dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B, di mana gedung A itu memiliki jaringan dan gedung B juga memiliki jaringan. Nah, pada kasus ini jaringan ini belum saling terhubung. Jadi gimana caranya agar bisa saling terhubung dan kliennya ini tidak mendapatkan alamat IP secara manual. Jadi kita bikin otomatis melalui router, kita sebarkan IP-nya dari router. Kita langsung ke konfigurasinya ya. Ke router 0 kita klik 2 kali, terus kita ke CLI. Nah, di sini kita menggunakan CLI yang nggak GUI lagi. Pertama, pas mode router yang seperti ini kita enable dulu, lalu masuk ke konfigurasi terminal. Bisa disingkat juga, misalnya kita exit, kita buat keluar itu exit ya, misalnya exit lagi. Nah, ini enak bisa, terus conft bisa, kita bisa disingkat-singkat. Pertama itu di enable, langsung ke konfigurasi terminal. Setelah ke konfigurasi terminal, kita masuk ke interface FA 0/0. Nah, di sini kita perhatikan interface FA 0/0. Nah, ini sebelum kalian konfigurasi, pastikan ini tampilan kalian udah seperti ini ya. Tampilannya udah kelihatan setiap interface itu penomorannya berapa, tipenya apa. Jadi caranya kalau yang belum pada seperti ini, belum pada tahu juga, caranya ke option, terus preference, always show port label. Ya, kita checklist. Jadinya dia muncul ya. Lanjut, kita konfigurasi lagi, kita ke interface FA 0/0. Terus kita kasih IP-nya nih. IP address 192.168. Misalnya gedung A itu IP addressnya 100.1 255.255.255.0. Nah, no shutdown. Nah, gini portnya kita hidupin ya, kita celtekin biar bisa connect. Setelah itu kita exit. Kita udah ngasih IP address ke klien ini, ke arah klien ya. Kita catat lagi nih IP addressnya tadi berapa. Berarti gedung A networknya 192.168.100.0. Ini networknya. Ini network dari gedung A. Di gedung B 192.8, misalnya 200.1/24. Nah, seperti ini. Kita udah keluar, lalu kita buat DHCP server. Caranya itu IP DHCP full, misalnya gedung A, gedung A, terus IP network 2168, gedung A networknya 10.0 255.255.255.0. Terus default router nih, karena saya lupa konfigurasinya, apalagi saya pencet tanda panah langsung dia dikasih tahu ada opsi apa aja. Nah, kita pilih default router, default
router 192.168.100.1 nih. Default router itu kita ambil dari IP address yang di interface FA tadi ya, FA 0/0 yang sini nih. Nah, DNS-nya 192.168.100.1 kita ambil dari default router 1 lagi. Mana IP routernya lah ibaratnya. Terus lanjut ke ini udah dapat gedung IP-nya. Nah, di sini kita berikan lagi alamat IP address untuk router ke routernya, antar router ke router. 50.1 124 50.2. Nah, jadi IP untuk SE kita udah exit. Kita lanjut ke exit, terus masuk ke interface SE 2/0 IP address 192.168.50.1.255.0 no shutdown. Nah, ini kita udah hidupin. Terus yang sebelahnya juga berarti no I enable configure terminal interface SE 2/0 IP address 192.168.255.255.255.0. Oke, no shutdown, no SH. Di interface-nya kita nyalain ya. Setelah itu kita kasih IP address, exit dulu, interface FA 0/0. Ini ya, FA 0/0 itu ke klien arahnya. IP address 192.168.200.1.255.255.0 no SH. Nah, udah nyala. Terus kita bikin IP DHCP pool. Ini DHCP pool itu buat masuk ke menu, exit dulu ya. Ini buat konfigurasi DHCP pool. Kita masuk ke IP DHCP pool gedung B. Nah, ini yang gedung B itu namanya bebas, kita bisa namain angka, bisa nama kamu, nama siapa aja pokoknya. Ini cuma sekedar penamaan aja. Gedung B. Jadi di satu router itu bisa bikin beberapa DHCP, nggak cuma ke satu doang. Makanya perlu ada penamaan. Terus IP kita tanda tanya. Nah, kita masukin default router 192.168.200.1.255. Nah, default router nggak pakai S. Terus DNS-nya 192.168.200.1. Ini IP dari router ini juga, IP dari router router PT ini. Terus DNS default router, satu lagi network 192.168.200.0.255.255.255.0. Nah, jadi di menu DHCP ini yang wajib tuh sebenarnya default router. Nah,
Terus yang kedua itu network. Sebenarnya DNS kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, kita exit. Sekarang kita pembuktian. Ini PC 0 yang tadi kita ke desktop. Terus ini ke fast ethernet ya. Kita ke IP konfigurasi. Nah, IP-nya ini, konfigurasi IP-nya kita ubah ke DHCP. Nah, di sini DHCP request successful. Jadi, konsepnya itu si router ini menyediakan DHCP pool, di mana si PC ini jika dia mengaktifkan mode DHCP-nya ini, dia bakalan minta ke router, nge-request. Ibaratnya gini, dia ke router minta, "Bang, lu ada IP gak bang?" gitu. Nyimpan DHCP gak? Nyimpen, kata si router nyimpen. Ya udah, nih datanya nih, kalau lu mau pakai aja kayak gitu. Lalu setelah itu datanya dikirim ke PC, nah sama PC diterima. Seperti itu konsepnya. Nah, ini juga berhasil. Nah, otomatis kalau misalnya DHCP-nya itu udah dapet, dia udah pasti dan sangat bisa dipastikan udah connect ke router. Kalau dia dapat IP-nya udah dapat DHCP. Kalau misalnya yang nggak bisa tuh request gagal itu tulisannya IP-nya itu bukan sesuai sama yang kita konfigurasi di router. Tapi kalau misalnya dia gagal, itu tulisannya emang tulisan IP juga tapi 169 berapa pokoknya depannya 169 seingat saya. Nah, router sebelahnya juga nih, ke PC sebelahnya kita DHCP dapat ya, berarti dia udah saling terhubung. PC dengan router dengan pusat jaringannya lah, ibaratnya PC dengan pusat jaringan router 1 udah terhubung. Tapi ini kalau PC 1, PC 0, kalau misalnya dia mau connect ke PC 2 yang notabene itu beda jaringan, udah beda gedung, dia tetap gak bisa connect. Tapi kan ini ada penghubungnya gitu. Misalnya ini ada penghubungnya, kenapa nggak bisa connect? Nah, ini kan udah beda network. Di sini kita perhatiin, sebenarnya ada 3 network. Pertama network dia sendiri, ini network untuk gedung A sendiri. Lalu untuk nyebrangnya itu ada network untuk antar router. Lalu di seberang antar router ada lagi network gedung B, di mana dikuasai oleh 200.0. Jadi perjalanannya itu nggak gampang, nggak cuman dari PC langsung masuk sini, enggak, tapi dia antar jaringan ini udah masuknya. Jadi kita perlu yang namakan routing. Nah, kita masuk ke routingnya, proses routing, exit IP route 192.168. Kita masukin network dari misalnya PC ini dia pengen kok, ini kan PC ini dia pengen connect ke sini, berarti nih PC ini mau connect ke sini. Nah, ini kan perwakilannya di router ini. Konfigurasinya berarti kita masukin network di gedung sebelahnya. Lalu kita masukin gerbangnya lewat mana kalau misalnya mau ke network ini, ke PC yang ini. Nah, gerbangnya itu lewat sini 50.2. Kita masukin IP route 192.200 ya networknya ya, 255.25. Nah, 200 itu network gedung B. Terus via 192.168.50.2. Nah, sudah. Sebelahnya kita masukin juga terus exit IP di route 192.168.410. Nah,
Kan ini dari router ini ya, dia mau connectkan ke PC ini, ke client ini, network yang di gedung A. Jadi kita masukin network yang di gedung A 100.0.0 via jalurnya itu jalurnya lewat sini. Jadi ibaratnya kalau dia pengen masuk sini, dia harus melalui sini dulu. 8.50.1. Nah, ini kalau sebenarnya bisa juga kita pakai mode config untuk di routing statiknya. Kita bisa masuk ke sini, sama aja networknya tadi, network tujuannya kita masukin, terus subnet masknya itu yang 255 yang ini, terus next hopnya itu gerbang tujuannya lewat mana lah ibaratnya. Kalau misalnya mau ke sini masukin network sini, terus sama subnet masknya dimasukin, terus kalau mau ke sini itu lewat mana, berarti lewat sini kita masukin gitu. Nah sekarang kita tes lagi ping dari PC ke PC. Nah sukses. Oke, jadi kita sudah sukses, sudah berhasil menghubungkan dua jaringan yang tadinya awalnya berbeda menjadi satu, menjadi sama, karena dia sudah bisa berkomunikasi dan saling bertukar data. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Jika ada kesalahan bisa langsung dikoreksi di kolom komentar. Jika ada request tentang konfigurasi mengenai Cisco Packet Tracer buat kalian, bisa juga kirimkan contoh soalnya ke email saya willybytheWay@gmail.com, atau bisa juga ke Instagram saya willsky_pc. Dan mungkin itu aja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.